Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, seorang petugas PPSU berupaya kabur saat menjalani vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cideng, Jakarta Pusat. Petugas tersebut kabur karena takut dengan jarum suntik. Petugas PPSU ini bernama Handoko. Ia berusaha kabur dengan alasan ingin buang air kecil saat antre akan divaksin di Puskesmas Cideng, Jakarta Pusat. Rekan Handoko terpaksa menyeret paksa Handoko masuk ke dalam puskesmas lantaran Handoko kerap meronta dan mencoba kabur lagi karena takut jarum suntik. Saat berhadapan dengan jarum suntik pun, Handoko harus dibujuk tim tenaga kesehatan. Setelah pasrah, Handoko akhirnya sukses menghadapi jarum suntik vaksin. Aduh, kalau mau disuntik, saya mah trauma banget bang, sama yang disuntik-suntik gitu bang. Takutnya apa ya gitu ya kan, apalagi kata orang ya bang. Waduh, macam-macam deh ya kan. Jadi saya takut aja, apalagi kena fobia ya kan. Sekitar 80 tugas PPSU yang bertugas di Kelurahan Duri Pulo mendapat suntik vaksin Sinovac. Mereka akan menjalani vaksinasi dosis kedua pada 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo memantau jalannya vaksinasi massal COVID-19 dengan metode layanan tanpa turun atau drive-thru di Bogor, Jawa Barat. Jokowi meminta metode lantaran vaksin bisa diterapkan di daerah lain. Dengan metode lantatur atau drive-thru, 500 petugas pelayanan publik dan lansia divaksin COVID-19 di Puri Begawan, Bogor, Jawa Barat. Layanan lantatur ini dinilai memudahkan vaksin bagi lansia karena tidak mengharuskan calon pasien turun dari kendaraannya dan lebih cepat prosesnya. Presiden pun mengapresiasi metode ini dan berharap dapat diterapkan di daerah lain. Dengan lancar dari mulai proses registrasi, pendaftaran, screening, kemudian suntikan vaksin, semuanya berjalan dengan baik dan kita harapkan model-model seperti ini juga bisa dilakukan di kota lain, di provinsi lain sehingga akan mempercepat proses vaksinasi di tanah air. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pemirsa, BPOM mengizinkan penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca setelah sempat ditunda. Sementara MUI menyatakan vaksin AstraZeneca mengandung babi, tetapi boleh digunakan karena kondisi darurat. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengizinkan penggunaan vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi asal Inggris AstraZeneca. BPOM telah menyelesaikan kajian bersama tim pakar dan menilai manfaat vaksin AstraZeneca lebih besar dari risiko yang ditimbulkan. Sebelumnya BPOM sempat menangguhkan sementara AstraZeneca usai laporan dugaan kasus pembekuan darah di sejumlah negara Eropa setelah divaksin. Sedangkan Indonesia baru mendapat 1,1 juta vaksin AstraZeneca pada 8 Maret lalu dengan tenggat kadaluarsa cukup tipis yaitu Mei 2021. Sementara Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan AstraZeneca haram sebab mengandung unsur babi dalam pembuatannya. Namun MUI telah memberi lampu hijau untuk penggunaannya karena kondisi darurat untuk mencegah bahaya pandemi COVID-19. Ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Dan D, ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah, sesuai dengan penjelasan yang disampaikan pada saat rapat Komisi Fatwa. Dan E, pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin COVID-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia baik di Indonesia maupun di tingkat global. Untuk vaksin AstraZeneca, Indonesia berkomitmen akan mendatangkan sekitar 82 juta dosis yang akan dikirim tahun ini dan tahun depan.
Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro hingga 5 April mendatang untuk 15 provinsi. Meski PPKM Mikro diperpanjang, pemerintah membuka izin pembelajaran tatap muka serta acara kebudayaan. Untuk ketiga kalinya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro diperpanjang. Kebijakan yang berlaku pada 25 Maret hingga 5 April mendatang memperluas cakupan wilayah menjadi 15 provinsi. 5 provinsi terbaru Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara 10 provinsi sebelumnya, 6 provinsi di Pulau Jawa dan Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Penambahan 5 provinsi berdasarkan 4 parameter, yakni kasus aktif di atas rata-rata nasional, kesembuhan di bawah rata-rata nasional, tingkat kematian di atas rata-rata nasional, dan tingkat keterisian rumah sakit dan isolasi di atas 70%. Untuk aturan PPKM Mikro masih sama dengan yang sebelumnya. Namun, pemerintah mulai mengizinkan kegiatan belajar mengajar tatap muka untuk perguruan tinggi serta acara kebudayaan yang dapat digelar dengan kuota hanya 25%. Dalam mengendalikan kasus COVID-19 diberlakukan di tingkat terkecil yakni di RT dan sesuai instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2021. Kemudian gubernur yang wilayahnya ditetapkan sebagai wilayah penerapan PPKM Mikro agar dapat menindaklanjuti instruksi Mendagri dengan menerbitkan surat edaran atau instruksi gubernur tentang perpanjangan pemberlakuan PPKM Mikro di wilayah masing-masing. Tren kasus COVID-19 dalam 1 bulan terakhir menunjukkan penurunan. Sempat melonjak pada akhir Januari imbas dari libur Natal dan Tahun Baru, lalu mengalami penurunan meski ada libur Imlek karena adanya larangan berlibur serta pemotongan libur akhir pekan. Namun Kementerian Perhubungan baru saja mengizinkan warga untuk mudik pada libur Lebaran mendatang. Sementara Satgas COVID-19 tetap menyarankan agar mudik tidak diizinkan agar kasus baru COVID-19 tidak meningkat. Tim Liputan iNews melaporkan.